Hari bersejarah tercipta di depan gedung DPR. Ribuan pendemo yang awalnya marah berubah haru ketika Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi terjun langsung menemui mereka. Tanpa podium, tanpa teks pidato, hanya dengan hati yang tulus, Deddy membuktikan siapa sosok pemimpin sejati. Langit Jakarta sore itu memerah, seakan ikut menyimpan bara kemarahan rakyat. Ribuan orang memenuhi jalan di depan gedung DPR, suara teriakan bercampur dengan dentuman alat musik jalanan dan pekikan toa. Spanduk-spanduk bertebaran, menuntut keadilan, menolak kebijakan yang dianggap menjerat rakyat kecil. Polisi berbaris membentuk pagar betis, wajah mereka tegang, keringat bercucuran meski matahari sudah hampir tenggelam. Di balik pagar tinggi gedung parlemen, para wakil rakyat hanya memandang dari kejauhan, enggan berhadapan langsung dengan massa yang semakin tak terbendung. Suasana makin panas ketika orator dari kalangan mahasiswa berdiri di atas mobil komando, berteriak lantang menuduh DPR buta hati, hanya berpihak pada kepentingan elit. Kata-kata itu memantik semangat, ribuan mulut ikut bersorak, ribuan tangan mengepal tinggi. Beberapa botol air mineral beterbangan, dentingan keras membentur tameng polisi. Aroma keringat, asap rokok, dan debu jalanan bercampur jadi satu, menciptakan atmosfer perlawanan yang tak mudah diredam. Di dalam gedung, para pejabat tinggi negara menonton melalui layar kaca. Puan Maharani mengetuk-ngetukkan jarinya ke meja, gelisah namun berusaha tenang. Ahmad Sahroni hanya bersandar di kursi empuknya, menghela napas panjang. Sementara Sri Mulyani menunduk, menulis sesuatu di atas kertas, meski pikirannya tak lagi fokus. Mereka semua tahu, rakyat sudah berada di titik lelah, dan jika situasi ini tak terkendali, ledakan besar bisa terjadi kapan saja. Namun, di tengah hiruk-pikuk itu, terdengar kabar mengejutkan, seorang gubernur dari Jawa Barat memilih datang, bukan dengan rombongan besar, bukan dengan mobil mewah, tapi dengan mobil dinas sederhana yang berhenti tak jauh dari kerumunan. Sosok itu turun, melepas jasnya, hanya memakai kemeja putih dan ikat kepala Sunda yang khas. Ia adalah Deddy Mulyadi. Orang-orang yang mengenalnya langsung terperangah, itu Kang Deddy. Gubernur Jawa Barat datang, bisik mereka sambil menunjuk. Keberadaan Deddy sontak mengubah suasana. Polisi sempat sigap menghalangi, tapi ia hanya tersenyum tipis dan berkata lirih, biarkan saya melewati pagar ini. Biarkan saya temui rakyat saya. Kata-kata itu menembus barisan aparat. Ada wibawa yang tak bisa dibendung, ada ketulusan yang membuat semua hormat. Seorang perwira polisi akhirnya memberi jalan, dan kerumunan mulai membuka diri, membiarkan Deddy melangkah masuk ke tengah-tengah mereka. Sorot mata ribuan pendemo beralih padanya. Suara teriakan perlahan mengecil, berubah menjadi bisik-bisik penuh heran. Bagaimana mungkin seorang gubernur berani datang sendirian, tanpa pengawalan ketat, di tengah lautan manusia yang sedang marah? Namun itulah kenyataannya, Deddy berdiri di atas aspal, setara dengan rakyat, tanpa jarak, tanpa pagar besi yang membatasi. Ia menatap mereka dengan mata yang teduh, bukan dengan tatapan kekuasaan, melainkan tatapan seorang sahabat yang siap mendengarkan. Saat itu juga, langit seakan ikut menunduk. Matahari terbenam perlahan, meninggalkan warna jingga keemasan yang menyinari wajah Deddy di tengah kerumunan. Dan dari kejauhan, kamera televisi menyorot momen bersejarah itu. Momen di mana seorang pemimpin memilih berada di jalanan, bukan di balik tembok megah parlemen. Momen yang akan mengguncang hati rakyat dan membuat para pejabat di dalam gedung DPR terdiam. Langkah Deddy Mulyadi mantap menembus kerumunan. Meski tubuhnya tidak dilindungi aparat, sorot matanya penuh keyakinan, membuat massa yang semula beringas mendadak ragu untuk berteriak. Dari pengeras suara, orator mahasiswa yang tadi berapi-api tiba-tiba terdiam, terpaku melihat seorang gubernur benar-benar berdiri di hadapan mereka, bukan di layar televisi, bukan di kursi sidang, melainkan di jalanan berdebu bersama rakyat. Kehadiran Deddy seolah menghadirkan kejutan tak terduga, api kemarahan yang tadinya membakar justru perlahan mereda. Seorang mahasiswa berteriak dari tengah kerumunan, "Kang Deddy, kenapa datang kemari? Bukankah ini urusan DPR, bukan urusan Anda?" Pertanyaan itu menembus udara, membuat ribuan pasang mata tertuju pada Deddy. Dengan suara lantang namun lembut, ia menjawab, "Karena rakyat bukan urusan satu gedung, tapi urusan semua pemimpin yang masih punya hati. Jika kalian marah, saya tidak ingin kalian merasa sendirian. Izinkan saya berdiri di sini, bersama kalian." Kata-kata itu menembus dada setiap orang yang mendengarnya.
Para pendemo yang semula menggenggam batu kecil dan botol air, perlahan menurunkan tangan mereka. Beberapa bahkan terisak, tak menyangka masih ada pemimpin yang berani mengakui kepedihan rakyat, bukan malah bersembunyi di balik kursi empuk parlemen. Getaran emosional itu begitu kuat hingga suasana yang tadinya mencekam, berubah menjadi hening penuh haru. Polisi yang berjaga di barisan depan pun tertegun. Mereka terbiasa menghadapi kericuhan dengan gas air mata atau pentungan, tapi kini mereka melihat ribuan massa luluh hanya karena keberanian seorang pemimpin yang mau menyatu dengan rakyat. Seorang perwira senior menatap rekannya dan berbisik, kalau semua pejabat seperti ini, mungkin kita tak perlu sering berhadapan dengan rakyat di jalanan. Tanpa podium, tanpa mikrofon resmi, Dedi berdiri di atas sebuah kursi kayu reyot yang ia pinjam dari pedagang kaki lima. Dari sana ia memandang ribuan wajah penuh harap, lalu berkata, "Saya tidak datang membawa janji-janji kosong. Saya datang untuk mendengar. Katakan pada saya apa yang membuat kalian gelisah, apa yang membuat kalian berdiri di jalan ini hari ini." Suaranya menembus keheningan, memanggil nurani setiap orang yang hadir. Seorang ibu parubaya dengan kerudung lusuh maju perlahan, membawa kantong belanja yang hampir kosong. Ia bersuara lirih, namun jelas terdengar, "Harga beras makin tinggi, Kang, anak saya menangis karena lapar." Dedi menunduk, mendengarkan dengan penuh perhatian, lalu meraih tangan ibu itu. Ia menatap matanya dalam-dalam, membuat ribuan orang menyaksikan betapa tulusnya seorang pemimpin bisa hadir di titik paling sederhana dari penderitaan rakyat. Saat itu, kamera televisi menyorot wajah-wajah massa yang berubah dari amarah menjadi kepercayaan. Dari dalam gedung DPR, Puan Maharani yang menyaksikan tayangan itu melalui layar lebar mendadak terdiam, tangannya terhenti di atas meja. Ahmad Sahroni yang biasanya lantang justru tak berkata apa-apa. Sri Mulyani menegakkan duduknya, matanya tak berkedip menatap layar. Semua pejabat di ruangan itu seolah disadarkan, apa yang tidak bisa mereka lakukan di balik kursi kekuasaan, berhasil dilakukan seorang gubernur dengan keberanian turun ke jalan. Suasana di depan DPR berubah drastis. Dari lautan teriakan, kini berganti menjadi ruang besar penuh keheningan yang hanya diisi suara lirih rakyat. Dedi Mulyadi masih berdiri di atas kursi kayu reyot, wajahnya menatap hangat setiap orang yang berdesakan di sekelilingnya. Ia tidak mengangkat tangannya untuk membungkam, tidak pula meminta massa diam. Justru, diam itu lahir dengan sendirinya, sebagai rasa hormat dari rakyat yang melihat ada pemimpin berani mendengar tanpa sekat. Seorang mahasiswa dengan jaket lusuh berwarna pudar maju ke depan. Suaranya serak karena berjam-jam berteriak sebelumnya. Namun kali ini, kata-katanya keluar dengan tenang, "Kang Dedi, kami tidak butuh janji-janji baru. Kami hanya ingin kejujuran. Kenapa DPR dan pemerintah begitu jauh dari kami? Kenapa penderitaan kami selalu kalah oleh kepentingan elit?" Ucapannya membuat ribuan pasang mata memandang Dedi, menunggu jawabannya. Dedi turun dari kursi, lalu berjalan mendekati mahasiswa itu. Ia menepuk bahunya dengan lembut, menatap matanya dengan ketulusan. "Nak, saya tidak bisa bicara atas nama semua pejabat. Tapi hari ini, saya bicara atas nama seorang manusia. Saya tahu kalian lelah, saya tahu kalian lapar. Saya tidak datang membawa solusi instan, tapi saya berjanji, suara kalian akan saya bawa, tidak akan saya biarkan lenyap di dinding gedung ini." Ucapannya disambut tepuk tangan, bukan lagi teriakan amarah. Setelah itu, seorang bapak tua dengan pakaian buruh yang sudah pudar maju dengan langkah goyah. Tangannya kasar, wajahnya keriput. Ia berkata dengan suara bergetar, "Saya sudah puluhan tahun kerja, Kang. Tapi hidup saya tetap saja susah. Anak saya tidak bisa sekolah tinggi. Apa artinya pembangunan kalau kami tetap hidup dalam kesengsaraan?" Dedi meraih tangan bapak itu, menunduk, lalu mengecupnya penuh hormat. Adegan itu membuat banyak orang menitikkan air mata. Tangis mulai terdengar di beberapa sudut kerumunan. Seorang ibu yang membawa bayi menggenggam tangannya erat, seorang pemuda berurai air mata meski berusaha menyembunyikannya. Dedi tak henti mencatat di buku kecilnya, menuliskan setiap keluhan, setiap jeritan hati rakyat yang ia dengar. Kamera televisi yang menyorot wajah-wajah itu menyiarkan ke seluruh negeri, memperlihatkan bagaimana ribuan orang yang tadinya marah kini menemukan tempat untuk mencurahkan luka mereka. Di dalam gedung DPR, suasana rapat mendadak hening. Puan Maharani terdiam, menatap layar yang memperlihatkan rakyat berbicara dengan penuh hati pada seorang gubernur. Ahmad Sahroni yang biasanya sibuk bersuara lantang,
kali ini tak bisa berkata apapun. Sri Mulyani menutup bukunya, menegakkan kepala dengan sorot mata dalam. Mereka tidak sedang menonton orasi, tapi sedang menyaksikan sejarah, lahirnya percakapan sejati antara rakyat dan seorang pemimpin. Dan di jalanan itu, malam mulai turun. Lampu-lampu jalan menyala, memantulkan cahaya pada ribuan wajah yang kini berubah. Dari marah menjadi percaya, dari hampa menjadi penuh harapan. Semua itu karena satu hal, seorang pemimpin yang berani mendengar suara hati rakyat dengan tulus, tanpa jarak, tanpa pura-pura. Di dalam gedung megah DPR, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Padahal pendingin ruangan sudah bekerja maksimal, namun suasana di ruang rapat itu seolah membeku. Semua mata tertuju pada layar besar yang menyiarkan langsung peristiwa di luar gedung. Deddy Mulyadi berdiri bersama rakyat, menulis di buku kecilnya, mendengarkan satu persatu keluhan yang mengalir deras seperti banjir bandang. Bukan amarah yang terlihat di layar, melainkan kejujuran yang begitu menelanjangi nurani para wakil rakyat. Puan Maharani duduk dengan tubuh condong ke depan, matanya tak berkedip. Bibirnya sempat bergetar, seakan ingin berkata sesuatu, namun yang keluar hanya hembusan napas panjang. Ia teringat pada pidato kakeknya, Bung Karno, tentang pemimpin yang harus menyatu dengan rakyat. Namun kini, ia menyaksikan itu bukan dari keluarga atau partainya, melainkan dari seorang gubernur yang berani turun langsung ke jalan. Hatinya terguncang, meski wajahnya tetap ia paksakan terlihat tegar. Ahmad Sahroni, yang biasanya penuh percaya diri, kini terlihat resah. Ia menggoyangkan kakinya di bawah meja, menunduk sambil mengusap dagunya. Kok bisa ya dia bikin ribuan orang yang marah jadi tenang, padahal kita yang di sini enggak bisa. Bisiknya lirih, hampir tak terdengar. Ia tahu, rakyat lebih percaya pada satu sosok yang sederhana itu ketimbang pada ratusan anggota dewan yang duduk di ruang. Berase, rasa malu menghantamnya, meski ia berusaha menutupinya dengan diam. Sri Mulyani yang sedari tadi memegang pena akhirnya meletakkannya perlahan. Ia menatap layar lekat-lekat, seolah tak ingin melewatkan satu detik pun. Dalam hatinya ia mengakui, inilah kepemimpinan sejati, bukan teori ekonomi, bukan angka-angka, tapi keikhlasan mendengarkan. Ia yang terbiasa berbicara di forum internasional pun mendadak merasa kecil, melihat seorang gubernur mampu menundukkan lautan massa dengan hanya bermodalkan hati. Di sekitar mereka, para anggota dewan lain saling berpandangan dengan wajah canggung. Tidak ada yang berani mengeluarkan komentar keras, tidak ada yang berani menertawakan, bahkan tidak ada yang berani mengalihkan pandangan. Seakan seluruh isi gedung itu tersentak oleh kenyataan, kursi, gelar, dan pangkat tak mampu menyaingi kekuatan moral seorang pemimpin yang benar-benar hadir untuk rakyat. Di luar, suara rakyat bergantian terdengar jelas melalui siaran televisi. Ada tangisan, ada doa, ada jeritan hati. Semua mengalir begitu jujur. Setiap kalimat yang keluar dari mulut rakyat terasa seperti tamparan bagi para wakilnya yang duduk nyaman di kursi parlemen. Dan setiap kali Deddy menunduk, menyalami, atau menatap mereka dengan mata teduh, layar itu seolah memantulkan gambaran seorang pemimpin yang seharusnya. Ruang rapat itu benar-benar hening. Tidak ada suara ketukan palu sidang, tidak ada perdebatan politik, tidak ada senda gurau antar anggota dewan. Yang ada hanyalah keheningan yang menusuk. Gedung DPR yang megah itu kini terasa gemetar, bukan karena guncangan fisik, melainkan karena goyangan moral yang ditimbulkan oleh keberanian satu orang, Deddy Mulyadi, gubernur yang memilih jalan rakyat daripada singgasana kekuasaan. Deddy Mulyadi turun kembali dari kursi kayu reyot itu. Ia berjalan pelan ke tengah lingkaran rakyat yang kini duduk di aspal, seakan jalan raya di depan DPR telah berubah menjadi ruang musyawarah terbuka. Polisi pun hanya bisa berdiri terpaku, menyaksikan suasana yang tak pernah mereka bayangkan. Demo ribuan orang yang biasanya penuh benturan kini berubah menjadi forum rakyat yang damai. Semua karena satu hal, keberanian seorang pemimpin yang meniadakan jarak. Dengan suara yang tenang namun berwibawa, Deddy berkata, hari ini kita buktikan bahwa kekuatan rakyat bukan terletak pada teriakan, tapi pada keberanian berbicara dengan hati. Sampaikan, satu persatu. Saya di sini untuk mendengar, bukan untuk menggurui. Kata-kata itu membuat ribuan orang serempak duduk bersila, menciptakan pemandangan yang tak biasa. Jalanan panas Jakarta berubah menjadi panggung kejujuran. Seorang pemuda kurus dengan wajah penuh idealisme angkat tangan. Kang, kami mahasiswa sudah lama merasa suara kami dibungkam. Setiap kami turun, dianggap perusuh.
Padahal kami hanya ingin negeri ini adil. Apakah suara kami benar-benar akan sampai ke telinga pejabat, atau hanya berhenti di pagar besi DPR ini? Suaranya bergetar, namun matanya tajam penuh keyakinan. Dedi menatap pemuda itu dalam-dalam, lalu menjawab pelan namun jelas, kalau kalian hanya ingin didengar, maka biarlah saya jadi jembatannya. Jangan biarkan api semangat kalian padam, tapi juga jangan biarkan api itu membakar kalian sendiri. Saya akan bawa suara kalian, meski harus mengetuk pintu-pintu yang tertutup rapat di gedung ini. Sorak tepuk tangan dan isak tangis pecah bersamaan. Kemudian, seorang ibu muda yang menggendong bayi maju perlahan. Dengan wajah letih, ia berkata, "Kang, kalau harga susu dan kebutuhan pokok terus naik, bagaimana kami bisa memberi makan anak-anak kami?" Dedi meraih tangan ibu itu, lalu menunduk menatap bayi kecil yang terlelap di pelukan. "Anak ini adalah masa depan bangsa. Kalau kalian kesulitan, itu bukan salah kalian. Itu salah kami, para pemimpin, yang belum mampu membuat kebijakan adil. Saya tidak janji semua selesai hari ini, tapi saya janji anakmu ini akan menjadi alasan saya berjuang lebih keras." Adegan itu membuat banyak orang meneteskan air mata. Kamera televisi menyorot wajah-wajah rakyat yang kini luluh. Media sosial pun dibanjiri siaran langsung, dengan komentar rakyat di seluruh negeri yang terpukau melihat pemandangan luar biasa, seorang gubernur duduk di jalanan, mendengar rakyat tanpa sekat, tanpa protokol, tanpa jarak. Sementara itu, di ruang rapat DPR, para pejabat hanya bisa menatap layar. Mereka menyaksikan bagaimana ribuan orang yang tadinya marah kini larut dalam percakapan penuh hati. Puan Maharani semakin terdiam, Ahmad Sahroni kehilangan kata-kata, dan Sri Mulyani terhanyut dalam kekaguman. Semua sadar, di luar sana bukan sekadar demo, tapi lahir sebuah simbol baru, dialog sejati antara rakyat dan pemimpinnya. Di ruang rapat yang dingin itu, Puan Maharani duduk membeku. Tatapannya tak lepas dari layar yang menampilkan sosok Deddy Mulyadi duduk bersila di aspal, mendengarkan rakyat satu persatu. Semakin lama ia menatap, semakin kuat getaran yang menyerang hatinya. Dalam benaknya terlintas wajah kakeknya, Bung Karno, yang dulu dikenal dekat dengan rakyat. Pidato-pidatonya tentang menyatu dengan Wong Cilik, seakan hidup kembali. Tapi ironisnya, bukan cucu yang mewarisinya hari ini, melainkan seorang gubernur dari Jawa Barat. Puan menggenggam ujung mejanya erat. Ia ingin mengalihkan pandangan, ingin bersikap biasa saja, tapi hatinya tak bisa berbohong. Ada rasa cemburu yang halus, bercampur kagum dan malu. Ia tahu, rakyat yang duduk di jalanan itu tidak butuh gelar atau nama besar, mereka hanya butuh sosok yang berani hadir tanpa penghalang. Dan hari ini, Dedi memperlihatkannya dengan begitu telak. Beberapa anggota DPR di sampingnya berbisik-bisik kecil, mencoba menutupi kegugupan dengan candaan. Namun telinga Puan menangkap nada ketidakpastian dalam bisikan itu. "Kalau begini terus, rakyat akan melihat dia lebih daripada kita," ucap salah seorang anggota pelan. Kalimat itu menusuk hati Puan. Ia sadar, citra gedung DPR sebagai rumah rakyat sedang dipertanyakan oleh rakyat sendiri, dan jawaban justru datang dari luar gedung, bukan dari dalam. Puan menunduk, lalu meraih selembar kertas kosong di hadapannya. Tangannya sempat bergetar saat menulis sesuatu, entah catatan atau hanya goresan acak untuk melampiaskan gundahnya. Ia tidak pernah membayangkan akan melihat seorang pejabat yang dengan sederhana menembus dinding tebal antara rakyat dan penguasa. Keberanian Dedi seperti cambuk keras yang menghantam harga diri politikus-politikus mapan. Ketika kamera televisi memperlihatkan adegan Dedi mengusap air mata seorang ibu muda yang mengeluh soal susu bayi, Puan terdiam lebih dalam. Air matanya sendiri hampir jatuh, meski cepat-cepat ia tahan agar tidak terlihat oleh anggota dewan lain. Dalam hati, ia berbisik lirih, inikah sebenarnya yang dimaksud kepemimpinan? Bukan kursi, bukan mikrofon, tapi hati yang hadir di jalanan. Detik itu juga, Puan merasa terisolasi di ruang rapat megah yang biasanya penuh wibawa. Ia merasa seperti seorang tamu di rumah sendiri, seolah rakyat telah menemukan pemimpin mereka di luar sana. Hening yang menyelimuti dirinya semakin berat, membuatnya enggan berkata apa-apa. Setiap kata akan terasa sia-sia bila dibandingkan dengan bahasa hati yang sedang ditunjukkan oleh Dedi. Dan pada akhirnya, ia hanya bisa duduk kaku, menahan perasaan yang campur aduk. Kagum, malu, dan terdiam. Ruang rapat DPR yang dingin terasa makin sesak, sementara di luar,
rakyat justru bernafas lega karena menemukan seorang pemimpin yang mau mendengar mereka. Malam itu, bagi Puan Maharani, terasa seperti cermin besar yang memantulkan wajah kepemimpinan sejati, dan ia hanya bisa menatapnya dalam diam. Ahmad Sahroni, sosok yang dikenal lantang di ruang-ruang sidang, kini duduk dengan wajah yang tak biasa. Biasanya, ia cepat mengomentari isu apapun, bahkan tak ragu berdebat keras. Namun kali ini, suaranya hilang. Di hadapannya, layar besar menampilkan ribuan rakyat yang mendengarkan Deddy Mulyadi dengan khusyuk, seakan jalanan itu lebih sakral daripada gedung DPR yang megah. Suara hati rakyat terdengar jelas, dan ia merasa tubuhnya mengecil di kursi empuk yang biasa memberinya kepercayaan diri. Ia menunduk, menutup wajahnya dengan telapak tangan. Gila, ribuan orang bisa dia buat tenang, padahal tanpa aparat, tanpa janji, tanpa panggung besar, bisiknya lirih. Kata-kata itu terdengar oleh beberapa kolega di sampingnya, namun tak ada yang menanggapi. Mereka semua sama-sama tersentak, sama-sama dilanda perasaan malu yang tak bisa disembunyikan. Dalam diamnya, Sahroni teringat masa lalunya. Ia, anak kampung yang dulu berjuang keras sebelum masuk ke gedung ini. Ia tahu betul bagaimana sakitnya jadi rakyat kecil. Tapi kini, ia sadar bahwa seiring perjalanan waktu, dirinya pun ikut terbawa arus kekuasaan, terjebak di kursi yang membuatnya lupa rasanya duduk di aspal panas bersama rakyat. Sosok Deddy seakan menghadirkan cermin besar, memperlihatkan betapa jauh jaraknya dari masa lalunya sendiri. Ia mencoba meraih mikrofon di depannya, sekadar untuk memberikan komentar. Namun tangannya terhenti di udara, seakan ada kekuatan yang menahannya. Apa yang bisa ia katakan? Semua kata akan terdengar kosong ketika di luar sana seorang pemimpin membuktikan kepemimpinan dengan tindakan nyata, bukan retorika. Diam terasa lebih jujur ketimbang berbicara untuk menutupi rasa kalah. Matanya kembali ke layar. Ia melihat Deddy mencatat keluhan seorang mahasiswa, lalu menepuk pundaknya dengan penuh kasih. Adegan itu sederhana, tapi lebih kuat dari 1000 pidato. Sahroni menarik napas panjang, merasakan dadanya sesak. Kita kalah, bukan oleh politik, tapi oleh hati, gumamnya tanpa sadar. Kalimat itu membuat seorang anggota DPR lain menatapnya heran, tapi ia tidak peduli. Di dalam dirinya, ada rasa kagum sekaligus getir. Kagum karena akhirnya ia melihat masih ada pemimpin yang mau benar-benar dekat dengan rakyat. Getir karena ia sendiri, yang seharusnya bisa, justru sibuk berjarak. Untuk pertama kalinya, Ahmad Sahroni merasa tidak punya kata-kata, tidak punya pembelaan, bahkan tidak punya alasan. Ia hanya punya keheningan, dan di ruang rapat itu, keheningan Sahroni semakin menegaskan betapa kuatnya pengaruh sosok Deddy Mulyadi. Tidak ada lagi sorak-sorai, tidak ada debat kusir. Hanya layar yang terus menampilkan wajah-wajah rakyat yang akhirnya tersenyum di tengah penderitaan mereka. Sementara para pejabat di dalam gedung, termasuk Sahroni, hanya bisa menonton dalam diam, kehilangan kata di hadapan kepemimpinan yang sesungguhnya. Sri Mulyani, sosok yang dikenal tegas dan penuh wibawa di bidang keuangan negara, duduk terdiam dengan kedua tangan bertaut rapi di meja. Matanya tak lepas dari layar besar yang menyiarkan langsung momen Deddy Mulyadi duduk bersama para pendemo. Biasanya ia hanya menilai pemimpin dari angka, grafik, dan laporan. Namun kali ini, ia melihat sebuah laporan hidup yang jauh lebih bernilai daripada data manapun, senyum rakyat kecil yang kembali muncul setelah bertahun-tahun hilang. Ia menarik napas panjang. Beginilah seharusnya negara hadir, bukan hanya dalam tabel anggaran, tetapi dalam pelukan nyata, bisiknya lirih, hampir tak terdengar. Kalimat itu mengejutkan staf yang duduk di sampingnya, karena jarang sekali Sri Mulyani mengucapkan kalimat penuh emosi di ruang formal. Wajahnya terlihat lebih lembut, seperti ada sesuatu yang runtuh di dalam dirinya, runtuhnya. Jarak antara teori dan kenyataan. Setiap kali kamera menyorot Deddy, Sri Mulyani melihat ketulusan yang jarang ia jumpai. Tidak ada protokol panjang, tidak ada catatan pidato resmi. Semua mengalir apa adanya, murni dari hati. Ia menyadari bahwa kekuatan seorang pemimpin bukan hanya soal kemampuan mengatur anggaran triliunan rupiah, tetapi juga keberanian untuk menyentuh tangan rakyat dengan sederhana. Dalam hatinya, ia merasakan kekaguman yang jujur, kekaguman yang membuat dirinya refleksi sebagai pejabat tinggi negara. Ingatan masa lalunya tiba-tiba muncul. Ia teringat masa kecil di kampung, di mana orang tuanya selalu mengajarkan arti kesederhanaan.
Betapa dekatnya kehidupan rakyat kecil dengan penderitaan, tapi juga betapa kuatnya mereka bertahan dengan senyum. Melihat Dedi di jalan, Sri Mulyani merasa seolah dirinya kembali ke masa itu, masa ketika kepemimpinan bukan tentang jabatan, melainkan tentang keberanian hadir untuk sesama. Ia menghela napas berat. Kalau saja semua pejabat kita bisa seperti dia, mungkin rakyat tak perlu berdemo di jalan, katanya sambil menunduk. Ada nada getir sekaligus kagum dalam ucapannya. Di ruang itu, kata-katanya menyentuh hati banyak orang, karena keluar dari seorang menteri yang selama ini lebih dikenal dengan logika, bukan rasa. Seorang anggota DPR yang duduk di seberangnya menatap Sri Mulyani dengan kaget, namun juga ikut hanyut. Mereka semua sadar, jika seorang seperti Sri Mulyani saja bisa kagum, maka yang sedang terjadi bukan peristiwa biasa. Itu adalah momen langka, di mana seorang gubernur mampu membuat menteri keuangan terkuat di negeri ini bicara dengan hati. Dan di tengah keheningan ruang itu, Sri Mulyani menutup matanya sejenak, membiarkan air matanya jatuh pelan. Bukan karena lemah, tapi karena akhirnya ia melihat bahwa kepemimpinan sejati masih ada, dan namanya adalah Dedi Mulyadi. Kagumnya bukan sekadar pada orangnya, tetapi pada harapan baru yang tiba-tiba muncul untuk bangsa ini. Di ruang rapat DPR yang megah, Puan Maharani duduk dengan raut wajah yang tak biasa. Biasanya ia selalu terlihat tenang dan penuh percaya diri, namun kali ini sorot matanya tidak berani menatap layar yang menyiarkan aksi Dedi Mulyadi bersama para pendemo. Tangannya mengepal di atas meja, seolah berusaha menahan sesuatu, antara rasa kagum dan rasa tertekan oleh kenyataan. Para anggota dewan di sekitarnya berbisik pelan, membicarakan bagaimana seorang gubernur dari Jawa Barat mampu meredakan gelombang amarah rakyat hanya dengan hadir di tengah mereka. Puan mendengar semua bisikan itu, dan hatinya semakin bergetar. Ia sadar, selama ini para pejabat DPR lebih sering menutup telinga dan mengandalkan aparat, ketimbang turun langsung menyapa suara rakyat. Ketika kamera menyorot Dedi sedang mengangkat tangan seorang ibu tua sambil berkata, "Inilah wajah sejati Indonesia, bukan di kursi empuk DPR, tapi di hati rakyat kecil," seisi ruangan DPR seketika hening. Puan terdiam kaku. Kata-kata itu seperti tamparan halus, tapi keras, menyentuh jantung setiap anggota dewan yang hadir. Biasanya, Puan selalu punya kalimat untuk membalas, selalu punya otoritas untuk menekan. Tapi kali ini, lidahnya keluh. Hatinya beradu dengan pikirannya. Ia ingin marah karena merasa tersindir, namun ia juga tak bisa memungkiri bahwa apa yang dilakukan Dedi adalah kebenaran yang nyata. Semua kamera media kini justru mengarah padanya, menunggu reaksi. Namun ia hanya menunduk. Salah satu anggota DPR berusaha memecah keheningan dengan berkata, "Bu Ketua, apa tanggapan Ibu?" Namun Puan hanya menarik napas panjang dan menggeleng pelan. Itu adalah momen langka, seorang ketua DPR yang biasanya lantang, kali ini memilih diam. Diam bukan karena tidak tahu harus berkata apa, tapi karena hatinya sendiri sedang bergejolak. Air mukanya berubah lembut, dan ia hanya berbisik lirih, "Kadang, rakyat hanya butuh kita hadir, bukan bicara." Kalimat itu hampir tak terdengar, namun cukup membuat para anggota dewan di sekitarnya saling pandang dengan tatapan terkejut. Itu pengakuan jujur dari seorang pemimpin yang baru saja tersentuh oleh tindakan sederhana seorang gubernur. Dan di detik itu, Puan Maharani terdiam bukan karena kalah, tetapi karena ia sedang belajar dari seorang yang tidak pernah ia sangka, Dedi Mulyadi. Diamnya adalah tanda bahwa untuk pertama kalinya, ia menyadari betapa jauhnya DPR dari hati rakyat, dan betapa dekatnya seorang gubernur sederhana itu dengan suara bangsa. Hari itu, halaman depan gedung DPR berubah menjadi panggung besar tanpa direncanakan. Ratusan kamera media, ribuan rakyat, dan puluhan pejabat tinggi menyaksikan satu peristiwa yang akan tercatat dalam sejarah politik Indonesia. Dedi Mulyadi berdiri di tengah kerumunan, tanpa podium, tanpa teks pidato, hanya dirinya, rakyat, dan suara nurani yang berbicara. Dengan pakaian yang masih sederhana, bercampur peluh dan debu jalanan, ia berkata lantang, "Inilah DPR yang sebenarnya, bukan gedung megah, bukan kursi empuk, tetapi ruang hati rakyat yang menunggu didengar." Kalimat itu langsung disambut sorak-sorai dan tangis haru rakyat. Para pendemo yang tadinya penuh amarah kini berubah menjadi lautan tepuk tangan. Puan Maharani, Sri Mulyani, dan Ahmad Sahroni yang hadir di balkon gedung DPR hanya bisa terpaku. Mereka menyaksikan bagaimana seorang gubernur dari Jawa Barat mampu merebut hati rakyat tanpa janji-janji manis, tanpa retorika rumit.
Sri Mulyani bahkan menundukkan kepala, seolah menyadari betapa jauh jarak dirinya dari suara rakyat yang ia kelola lewat angka-angka di atas kertas. Ahmad Sahroni yang biasanya lantang di media sosial, kini terdiam membisu. Tangannya meremas pagar balkon, matanya tak lepas dari sosok Dedi. Dalam hatinya ia berbisik, beginilah seharusnya seorang pemimpin. Dekat dengan rakyat, bukan sekadar dekat dengan panggung politik. Keheningan mereka semua justru menjadi pengakuan paling keras, bahwa Dedi telah mengguncang logika kekuasaan. Dedi kemudian menggenggam tangan seorang pemuda yang menjadi salah satu koordinator aksi. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Hari ini bukan tentang saya, bukan tentang DPR, tapi tentang Indonesia yang merindukan pelukan pemimpinnya." Kalimat itu menggetarkan dada semua yang mendengar. Kamera televisi menyorot wajah-wajah pejabat yang basah oleh air mata, meski mereka berusaha menyembunyikannya. Seisi negeri menyaksikan, dari layar televisi, media sosial, hingga warung kopi kecil di pelosok desa, rakyat menyaksikan bagaimana seorang pemimpin bisa membalikkan suasana dari amarah menjadi harapan. Dedi Mulyadi tidak hanya menenangkan pendemo, tetapi juga menenangkan bangsa yang letih menunggu kejujuran dari pemimpinnya. Dan di akhir hari itu, satu kalimat menjadi legenda, seorang pemimpin tidak pernah jauh dari rakyatnya. Ucapan Dedi Mulyadi menggema ke seluruh negeri, meninggalkan jejak sejarah yang tidak bisa dihapus. Bagi rakyat, itu bukan sekadar pidato, tapi bukti nyata. Bagi pejabat DPR, itu bukan sekadar sindiran, melainkan cermin besar yang memaksa mereka melihat wajah mereka sendiri. Indonesia pun tahu, bahwa hari itu panggung rakyatlah yang menjadi saksi, dan Dedi Mulyadi berdiri sebagai pemimpin sejati.